أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Yang kami hormati, yang kami muliakan, keluarga besar PKMS dari keluarga Sragen, keluarga Mandiri Sragen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga segenap undangan Bapak Ibu, adik-adik, Mas, Mbak, dan semua yang hadir di sini. Alhamdulillah pada sore hari ini kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri acara undangan dari keluarga Bapak Edi, yang mana perwakilan dari seluruh keluarga besar PKMS dari Sragen. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini semuanya menjadikan Allah ridha kepada kita semua. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita, angkat segala penyakit dan musibah di kita semuanya. Amin Allahumma amin. Para Bapak Ibu undangan yang dimuliakan Allah, alhamdulillah ini maghribnya masih sekitar kurang 40 menit, masih lama. Ini pikiran saya biasanya tausiah itu hanya 10 menit, 15 menit ya. Ternyata sampai setengah jam lebih. Alhamdulillah pada sore hari ini kita nunggu buka maghrib. Jika ada mungkin tanya jawab juga bisa ya, untuk mengisi waktu tanya jawab. Kalau nggak ada ya kita teruskan sampai 5 menit menjelang buka bersama. Alhamdulillah Sragen ini bukanlah desa asing bagi saya. Saya pernah mengajar tahfidz di pondok pesantren Sragen yang namanya Darul Wihdah. Mungkin kalau tahu ya, Darul Wihdah saya pernah ngajar di sana selama kurang lebih 3 bulan ngajar tahfidz. Dan sekarang ketemu lagi dengan orang Sragen. Alhamdulillah orang Sragen dikenal orang-orang yang ramah, orang Solo ya, tidak bisa marah. Katanya begitu. Dan alhamdulillah pada sore hari ini pemandangan begitu menyenangkan, begitu menyejukkan, karena di bulan Ramadan ini kita bisa merealisasikan salah satu hal yang di luar kebiasaan di hari yang lain. Diceritakan dalam sebuah hadis sahih, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan ketika Ramadan itu Rasulullah sangat-sangat dermawan, melebihi dermawan di hari biasanya, sampai diibaratkan sebagai karihil mursal, seperti angin yang berhembus saking kencangnya dalam bersedekah. Jadi bedanya kita kan Rasulullah sedikit. Kalau Rasulullah itu sedikit-sedikit sedekah, kalau kita sedekahnya sedikit. Rasulullah itu sedikit tidurnya, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Rasulullah sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Jadi perbedaan kita dengan Rasulullah SAW itu hanya sedikit saja. Maka dari itu pada kesempatan Ramadan ini, alhamdulillah sebuah keluarga yang diberi Allah keberkahan, ketenangan, ketentraman, yaitu diwakili oleh Bapak Edi sekeluarga, mengundang warga sekitar untuk diberikan kegembiraan ya. Dan ini merupakan hal yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW dan mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat At-Tabrani disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW didatangi oleh seseorang. Syaka rajulan qasa qalbuh. Ada laki-laki yang mengeluhkan tentang hatinya yang keras, sumpah, susah, gelisah. Tidak tahu kemana harus mengadukan isi hatinya yang tidak bisa ditebak apa maunya. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi tips. Kalau kamu ingin hatimu, idza turid an yalina qalbuk, kalau kamu ingin hatimu itu menjadi hati yang lunak, yang lembut, maka at'imil miskin, kasih makan orang miskin, wamsah ra'sal yatim, dan usaplah kepala anak yatim. Jadi kalau kita ngasih anak yatim itu sambil diusap-usap kepalanya. Rawahu Tabrani. Para hadirin yang dimuliakan Allah, sore-sore kalau kita terlalu serius nanti semakin cepat lapar dan kita tidak fokus. Saya mau bercerita.
Cerita ini dalam kitab Qawmi Al-Tughyan sudah makruf. Disebutkan bahwasannya diceritakan dari Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu ketika itu beliau menunaikan haji. Ketika beliau tidur di dekat Hajar Ismail atau di daerah Ka'bah, sekitar Ka'bah, beliau mimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menariknya, yang beliau tidak habis pikir dan kaget dan tidak percaya dengan hasil mimpinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi beliau. Al-Imam besar, ya. Kalau kita belajar tasawuf, orang-orang sufi tahu siapa beliau, Abdullah bin Mubarak. Nanti insya Allah saya cerita, saya mengulik bagaimana dari ayat yang bagaimana insya Allah. Ketika itu Rasulullah datang dalam mimpinya, ya Abdullah, datanglah ke tempat ini, di kota desa ini di Baghdad. Ketemuilah seorang yang sudah tua renta dari orang Majusi, agamanya Majusi. Sampaikan dariku salam dan sampaikan kepadanya Allah ridho kepadanya. Langsung kemudian Al-Syekh Abdullah Mubarak ini kaget. Mana mungkin Rasulullah itu memberikan salam kepada orang Majusi, dan bagaimana mungkin Allah memberikan ridhonya kepada orang yang tidak beriman. Akhirnya beliau menganggap itu setan, ini setan, nggak benar. Masa orang nggak beriman dapat ridho Allah? Tidur lagi, wudhu lagi, sholat lagi. Ternyata subhanallah mimpi yang sama lagi. Temuilah orang tua rentai Majusi di Baghdad, tempat ini, daerah ini, kampung ini. Dan bangun tidur kaget lagi, subhanallah, ini mimpi yang kedua. Masih ragu, dua belum tentu benar. Akhirnya wudhu, sholat, dan mimpi yang sama sampai 3 kali. Akhirnya selesai pulang haji, beliau langsung menuju ke Baghdad mencari tempat orang tadi yang Majusi yang sudah tua. Capek ya. Tadi pagi itu saya nggak enak badan. Ini alhamdulillah sore ini sudah lumayan agak berkeringat ya. Ini mungkin barokah daripada keikhlasan Sofibul Bed. Jadi kadang-kadang saya kalau sakit kepala ngaji bisa agak enak biasanya. Ini tadi pagi sudah meriang, sudah nggak bisa gerak. Alhamdulillah ini sore tadi sudah enak ya. Ini kalau saya duduk malah nggak enak lagi nanti. Jadi saya sengaja bukan menghargai yang memberikan kursi ya. Saya lebih suka duduk, berdiri atau tidur. Saya jarang duduk kecuali mengajar. Jadi saya duduknya itu makan, mengajar, nyetir, itu aja. Selebihnya saya tidur atau berdiri. Saya ngajar pun sering juga berdiri kadang-kadang. Sudah, kita lanjutkan lagi. Akhirnya diketahuilah seorang haram tadi, orang yang tua renta Majusi. Salam, ketemu. Wahai Majusi, gimana kabarnya? Oh sehat walafiat, seterusnya basa-basi dulu. Coba sampaikan kepada saya, kamu itu punya amal apa yang istimewa? Ceritakan kepada saya. Amalan apa ya? Oh iya, saya punya gadis 4 cantik-cantik. Dan saya juga punya anak putra ganteng-ganteng. Dan mereka semuanya saya jodohkan adik kakak. Waduh, kalau ini nggak baik kalau ini. Yang lain selain itu. Oh iya, ada lagi. Ketika mereka nikah, aku buatkan mereka pesta pernikahan yang meriah untuk mereka, perkawinan mereka. Oh bukan. Apalagi, pikir lagi, apa ya? Oh satu lagi saya punya kebaikan. Apa itu? Saya punya satu lagi putri gadis yang sangat cantik. Dan saya tidak melihat ada orang yang mampu untuk mengawininya. Saya lihat nggak ada yang pantas untuk mengawini gadis putri saya ini yang paling cantik. Akhirnya saya kawin sendiri. Ini kalau Majusi. Wah kalau itu parah kan malah. Oh nggak bener itu selainnya. Mikir lagi apa ya yang baik saya yang lainnya ini. Akhirnya dipikir-pikir ketemu. Oh iya benar. Ketika malam pertama aku sedang mau menikmati dengan anak gadisku yang paling cantik yang tidak ada yang mampu untuk mengawininya. Ternyata di tengah-tengah aku menikmati malam pertama itu ada seorang nenek perempuan mengetuk pintu dan aku bukakan pintu. Ternyata nenek itu hanya kepingin lampunya itu dikasih api, ibaratnya pinjam korek. Kan dulu lampu ublik ya, kalau masa kecil saya itu masih ada, sekarang sudah nggak ada ublik. Sekarang ubliknya sudah ganti baterai.
Kemarin saya beli lampu ublik yang baterai, jadi nggak pakai korek lagi. Akhirnya dikasih api. Setelah dikasih api ya nggak lama kemudian balik lagi, ketok pintu lagi, mengeluhkan kalau lampunya sudah padam lagi. Akhirnya dikasih api lagi. Nggak lama kemudian datang lagi ke Majusi, minta api lagi. Wah, akhirnya Majusi curiga, wah jangan-jangan ini intelijen perampok ini, intelijen maling ini, mencari tahu kondisi saya ini. Akhirnya diikuti dari belakang si nenek tadi itu, diikuti kemana arahnya perempuan ini, jangan-jangan dia intelijen. Ternyata subhanallah, didapati ternyata ibu itu pulang ke rumah dan didapati anak-anak kecil-kecilnya yang di rumah itu semuanya menangis merengek kelaparan. Dan ketika ibu itu pulang ke rumah, semua anak-anaknya bahagia dan bertanya, wahai ibu, mana makanannya? Kita sudah menunggu, apakah kau datang dengan makanan, wahai ibuku? Subhanallah, meneteslah air mata seorang ibu yang mendengar tangisan merenggekkan anaknya meminta makan dan kelaparan. Dengan itu pula akhirnya tidak tega hati seorang Majusi, terenyuh dan tergetar untuk membantunya. Dan mendengar jawaban dari seorang ibu yang tua renta yang nenek tadi, wahai anakku, sungguh aku malu meminta-minta orang selain Allah, apalagi dia adalah musuhnya Allah yang tidak beriman kepada Allah. Air mata menetes, rumah diisi dengan tangisan karena kelaparan. Akhirnya si Majusi tadi pulang membawa beraneka ragam macam makanan untuk diberikan secara rahasia di depan pintu perempuan yang meminta api tadi. Kata Syekh Abdullah bin Mubarak, ini baru baik kalau ini. Kalau menikahi anak gadis sendiri itu nggak baik. Menikahkan anak perempuan dengan anak laki-laki nggak baik. Yang baik yang menolong. Akhirnya langsung diberanikan oleh Syekh Abdul Mubarak, wahai orang Majusi, ketahuilah sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan kepadamu, mengirimkan kepadamu salam dan Allah ridho kepadamu. Seketika itu juga seorang Majusi langsung masuk Islam dan seketika itu sangat bahagia dan meninggal dunia saat itu juga. Subhanallah, ini barokahnya orang yang dermawan. Orang yang suka memberi hidupnya tidak akan susah dan hidupnya akan dipermudah jaminan Allah. Kalau kita mengalami banyak kesulitan, jangan sampai kita sulit untuk memberi, maka Allah akan sulitkan apa yang ingin kita capai. Para hadirin yang dimuliakan Allah, masih jam 5 kurang 30 menit. Masih lama, siap-siap. Kalau dia jangan nonton nggak selesai-selesai kan repot juga ini. Jadi saya sampaikan dulu. Alhamdulillah ini tadi disampaikan rumahnya ini adem, terasa nyaman. Rumahnya Mas Edi ini saya sudah hampir setiap hari bisa merasakan dari rumah saya itu. Yang saya rasakan suara burungnya itu sampai rumah. Dan sudah ada ketenangan tersendiri. Kalau usah beli burung, sudah Mas Edi sudah punya. Dan alhamdulillah tadi saya mulai masuk tadi juga saya melihat adanya keguyuban, kerukunan, ketentraman keluarga. Dan alhamdulillah saya sudah bisa menebak ini persaudaranya Mas Edi karena wajahnya mirip-mirip. Dan jangan sampai punya anggapan dinikahkan satu saudara. Sudah, kita lanjutkan lagi. Para hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kitab Al-Qilqas Syarah Radhiyul Abbas, Al-Imam Al-Ghazali menukil sebuah riwayat, sesungguhnya orang kaya yang dermawan itu lebih orang kaya pelit. Jadi gini bahasanya, sedekahnya orang kaya yang pelit, nah itu lebih tepat ya. Sedekahnya orang kaya yang pelit itu lebih baik daripada zikirnya. Orang kaya banyak zikir tapi pelit, wah itu nggak bagus. Jadi dermawannya orang kaya yang pelit lebih baik daripada zikirnya. Dan kita ini harus mempunyai semangat untuk memberi dan dermawan. Jadi mental orang kaya itu mental memberi, dan mental orang yang sudah dikasih itu mental orang yang tidak kaya. Oleh karena itu sesungguhnya tidak ada sesuatu yang kita lakukan berupa kebaikan pasti akan kembali kepada kita.
Saya sampaikan dalam Al-Quran, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra. Orang yang sedekah itu Allah mudahkan hidupnya, dan itu konkret langsung, nggak pakai nanti. Coba jenengan ke kantor polisi Samsat, nggak ada uang, dipersulit Pak. Ke kantor urusan pemerintahan nggak ada uang, dipersulit. Ini kisah nyata saya alami. Jadi ada seorang ini ngurus KTP, pindah KTP. Wah, ini harus ke Dispenduk Pusat. Begitu yang datang anak tadi yang biasa ngasih uang, bisa saya wakilkan Mas. Nah, jadi kalau kita ada uang itu semuanya mudah. Kalau nggak ada uang itu dipersulit. Itu sudah konkretnya di dunia seperti itu. Para hadirin yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah menarik juga. Sesungguhnya apapun yang kita lakukan pasti akan kita dapatkan. Kisah ini saya ambil dari kitab yang ditulis Imam Al-Ghazali. Tidak ada ceritanya orang rajin sedekah itu miskin, tidak ada satupun. Tidak ada sejarah, tidak ada bukunya, tidak ada cerita. Semua orang suka ngasih pasti hidupnya dipermudah. Dan semua yang kita lakukan, yang kita berikan pasti akan kembali kepada kita. Ceritanya begini. Suatu ketika itu Nabiullah Musa alaihissalam itu ingin memohon kepada Allah, tunjukkan ya Allah keadilan yang engkau perbuat untuk hambamu di muka bumi. Akhirnya kata Allah, ya sudah kalau begitu engkau pergi ke salah satu gunung bukit lembah yang ada airnya. Bukit ini datang Nabi Musa. Udah kamu tunggu di situ, lihat apa yang terjadi. Ternyata subhanallah, di situ diperlihatkan oleh Allah ada orang laki-laki yang menunggang kuda. Dia singgah untuk wudhu, mandi, ya bersih-bersih, sholat. Tiba-tiba tidak sengaja laki-laki yang menunggang kuda tadi meletakkan uang 1000 dinar. Setelah 1000 dinar diletakkan, tinggal sholat, langsung naik kuda, lupa uangnya belum diambil. Nggak lama kemudian datang anak kecil. Anak kecil datang. Setelah anak kecil datang, anak kecil lihat, kok ada kresek banyak uang diambil. Alhamdulillah rezeki saya kasih rezeki yang tidak ada, diambil satu kantong 1000 dinar. Anak kecil kan ya nggak mikir hal haram, yang penting uang, nggak ada yang punya rezeki diambil. Nggak lama kemudian datanglah laki-laki tua yang buta. Wudhu di situ, sholat, ya wudhu lah, bersih-bersih. Nggak lama kemudian yang punya uang datang pakai kuda. Ternyata kaget, uang yang diletakkan di pinggir sungai tidak ada ditemukan, yang ada hanya Pak Tua yang sudah buta. Wahai Pak Tua, engkau tahu di mana uangku? Uang apa? Saya nggak tahu, saya aja buta. Gimana mau tahu uang? Ngambil uang nggak perlu mata Pak, pakai tangan. Nggak bisa, mesti kamu yang ngambil. Nggak ada orang, ini gurun sepi. Ini sungai nggak ada orang, hanya engkau saja dia. Nggak ngaku, nggak ngambil tua itu. Akhirnya orang tua tersebut dibunuh oleh orang yang punya kuda, yang punya uang, dibunuh. Subhanallah, Nabi Musa kaget. Subhanallah, yang ngambil anak kecil yang dibunuh orang tua yang buta. Nggak terima Nabi Musa. Akhirnya bertanya, ini ya Allah gimana, mana keadilannya? Akhirnya datang malaikat Jibril. Wahai Nabi Musa, saya diutus Allah untuk menyampaikan kepadamu tentang kejadian tadi. Sesungguhnya anak kecil yang mengambil uang tadi itu adalah mempunyai ayah yang dulu bekerja kepada laki-laki yang menunggang kuda dan belum dibayar, dan bayarannya itu yang 1000 dinar itu. Jadi yang menerima ahli warisnya anaknya. Sedangkan laki-laki yang buta tadi kok dibunuh karena laki-laki yang buta tadi itu dulu bunuh ayah anak tersebut. Jadi hidup itu gak akan kemana-mana. Kalau kita baik mesti baik, kita gak baik mesti gak baik.